Bukti RUU TPKS yang dipenuhi bahkan dibuat oleh pemerintah adalah bukti di mana ketika kamu mengkritisi itu merupakan hal yang berhasil dan itu merupakan hal yang diperlukan di dunia di dunia pemerintahan saat ini. Mari klarifikasi 7 hal dalam debat ini. 1, ketika di sisi mereka, kami rasa mereka sangat tidak konsisten dan mereka sangat kontradiktif. Ketika pembicara 1 datang dalam debat ini dengan bilang aktivis itu nggak boleh dikarakterisasi, maka mereka juga nggak bisa dapat dukungan dari teman-temannya karena teman-temannya merasa kok kamu ikut-ikut gitu-gituan, tapi ini membunuh kasus kamu sendiri karena bukankah di setup kamu juga bilang karakterisasi mahasiswa yang sangat peduli pada akhirnya. Ini membunuh kasus kamu karena justru ketika orang-orang itu peduli dan mahasiswa itu peduli, maka seharusnya mereka juga akan mendapatkan dukungan, bukan? Sehingga ini nggak bisa dikredit di sisi mereka. 2, kami rasa kenapa sih mahasiswa atau mahasiswa itu sendiri mempunyai prasyarat untuk bisa mendapatkan kebebasan itu hanya akan eksklusif di sisi proposisi. 1, karena mereka terlepas dari institusi apapun itu. Mereka tidak akan bisa diantagonisasi karena mereka terlepas dari institusi apapun itu, bukan? Mereka akan bebas untuk mengkritisi partai politik agar mereka mau untuk didengarkan pada akhirnya, dan itu tidak akan terjadi di sisi oposisi. Kenapa tidak akan terjadi di oposisi dan kenapa eksklusif di sisi proposisi? 1, kami rasa ketika di sisi oposisi, maka orang-orang atau misalnya mahasiswa itu sendiri akan terantagonisasi di sisi mereka karena mereka juga nggak bakal didengarkan. Karena ada interest dari partai politik itu sendiri misalnya akan nggak mau untuk mendengarkan isu-isu dari aktivis itu sendiri, bukan? 2, kami rasa di sisi mereka kepercayaan masyarakat terhadap mahasiswa juga tidak akan ada. Karena mereka akan menganggap, oh iya sama aja mereka dengan DPR lainnya, mereka juga masuk DPR untuk misalnya dapat uang misalnya, itulah yang akan terjadi gambaran di masyarakat di sisi mereka, bukan? Yang ketiga, kenapa sih kebijakan itu akan eksklusif deltanya di sisi kita dan itu akan jadi jauh lebih besar. 1, ketika aktivis itu nggak masuk ke dalam partai politik, maka mereka akan menjadi simbol oposisi dari partai politik itu sendiri. Maka apa yang akan dicakup? 1, akan dapat banyak massa dan dukungan masyarakat. Kenapa masyarakat dan dukungan massa itu akan ada? Karena masyarakat itu mendukung gerakan adanya oposisi dari adanya partai politik itu sendiri, bukan? Misalnya ada masyarakat ketika misalnya mereka melakukan demo, maka akan misalnya ada media yang meliput mereka agar masanya semakin besar. Orang-orang akan semakin lihat itu sendiri dan orang-orang di seluruh kota dan di seluruh itu sendiri bisa mendengarkan hal itu, bukan? Kenapa ini penting? Karena ini juga menuntut politisi untuk merubah kebijakan sesuai dengan interest masyarakat, bahkan bisa menyesuaikan atau menyuarakan hak masyarakat yang seharusnya ada di sisi kita. Itu hanya akan ada di sisi mereka. Yang kedua, di sisi mereka deltanya 0 karena pada akhirnya kebijakan akan sulit karena 1, kamu terikat dengan institusi partai politik itu sendiri sehingga kamu tidak akan secara bebas untuk misalnya melakukan berpendapat kamu atau kamu akan susah untuk mengkritisi orang-orang. 2, kamu juga akan dapat massa karena pada akhirnya kamu nggak melakukan misalnya tindakan demo atau misalnya di sisi kamu juga nggak bakal ada massa yang akan mau untuk meliput kamu karena mereka merasa oh ya udah masuk DPR, dan bahkan masyarakat juga nggak akan percaya terhadap kamu, bukan? Sehingga kami nggak mengerti kenapa kebijakan di sisi mereka akan bisa merubah hal itu sendiri pada akhirnya. 4, kenapa sih aktivis itu tidak akan bisa mengubah kebijakan di sisi mereka? 1, ketika mereka terikat maka artinya akan ada hubungan hutang budi antara misalnya mahasiswa itu sendiri terhadap partai politik. Mereka akan nggak bisa misalnya langsung misalnya jadi oposisi dalam partai mereka sendiri karena mereka merasa oh iya mereka udah bantuin aku untuk misalnya naik di sini atau misalnya udah masuk ke dalam partai politik ini sendiri. Itu yang akan tergambarkan di sisi mereka karena pada akhirnya aktivis akan tidak bisa mengeluarkan isu-isu mereka, kebijakan-kebijakan mereka karena mereka terhalang oleh hutang budi itu sendiri. 5, mereka nggak pernah menjawab sama sekali tentang sistem hierarki yang udah dijelasin oleh Nanda, tentang bagaimana di sisi kamu, bahkan ketika misalnya ada di sisi kamu partai politik ketika misalnya akan join meskipun itu marak, tapi pada akhirnya ada sistem hierarki yang sangat kuat di dalam partai politik, bukan? Kamu juga nggak pernah menjelaskan kenapa kamu bisa melawan sistem hierarki itu sendiri. 2, kalaupun mereka akan naik dalam sistem hierarki yang kuat, kami rasa Nanda juga udah menjelaskan kepada Anda bagaimana kayak kamu tuh bakal dicokokin hal-hal atau misal politik-politik lain, kamu dicokokin, oh iya harusnya kamu tuh ngelakuin eksploitatif aja, nggak apa-apa loh kamu itu nukar gini-gini dan lain sebagainya. Itu yang akan ada di sisi mereka karena gambaran tentang bagaimana aktivis-aktivis tidak akan jadi progresif di sisi mereka, justru representasi yang mereka inginkan membunuh kasus mereka, bukan? Yang keenam, kami rasa ketika pembicara kedua datang dalam debat ini, mahasiswa itu cuma FOMO, mereka cuma ikut-ikutan aja dalam demo. 1, kamu nggak pernah menjelaskan kenapa itu merupakan hal buruk karena itu juga menambah massa. Kalau masyarakat nggak FOMO di sisi kamu nggak bakal dapat dukungan dari masyarakat. Nggak ada masyarakat yang mau untuk dukung kamu. 2, kalau kamu bicara soal kepentingan, orang-orang akan tahu. Kami rasa ketika isunya terangkat dan kamu punya media massa yang besar, maka orang-orang jadi tahu, oh ternyata problematikanya tuh ini atau masalahnya tuh ini. Ini juga akan ada di sisi kita. Tapi di sisi kamu, toh ketika masyarakat apatis dan masyarakat tidak tahu akan apa-apa, itu juga akan tetap akan ada di sisi kamu. Bahkan kamu nggak pernah jelasin kenapa mahasiswa yang misalnya nggak ngerti apa-apa tiba-tiba bisa ngerti di sisi kamu karena isu tidak akan pernah terangkat di sisi kamu, bukan? Tapi yang ketujuh, kami rasa isu di sisi kamu, misalnya seperti yang pembicara satu bilang, isu lingkungan, isu feminis dan sebagainya, itu tidak akan terdengar di sisi kamu. Kenapa? 1, partai politik itu lebih mementingkan hal-hal yang umum. Mereka lebih membuat kamu untuk fokus terhadap belajar semua hal, militer, ekonomi dan lain sebagainya. Artinya isu-isu kamu juga nggak bakal terangkat karena kamu sibuk ngurusin isu itu sendiri, bukan? Ini membunuh kasus mereka tentang bagaimana isu itu merupakan hal yang penting untuk kebijakan karena kebijakan tidak akan ada di sisi mereka pada akhirnya. Ulang waktunya, sorry. Oke.
Lanjut, habis itu kegagalan mereka. Mari kita lihat kegagalan dari sisi oposisi. Satu, kami rasa oposisi nggak pernah menjelaskan kepada Anda kenapa sih itu merupakan hal yang sangatlah signifikan di sisi Anda. Kenapa tiba-tiba kebijakan akan bisa kenapa kamu bisa melawan sistem hierarki yang begitu kuat, dan kenapa itu akan menjadi hal yang sangat-sangat signifikan di sisi kamu. Bahkan pembicara kedua bilang, oh iya ini tuh bakal lama. Justru ketika bakal lama, maka dampak yang ditimbulkan akan lebih besar. Bukan di sisi kita setidaknya akan ada punya urgensi yang besar untuk politisi untuk mengubah hal itu. Kenapa? Satu, ada yang besar, orang-orang itu kebijakan. Mereka juga ingin mendapatkan voting yang lebih banyak, maka mereka juga akan mengikuti hal itu, bukan? Itulah kenapa perubahan yang signifikan itu hanya akan ada di sisi kita, dan deltanya di sisi kita akan jadi lebih jelas, maka dari itu dukung pemerintah. Mari masuk ke dalam poin pertentangan saya akan membawakan dua poin pertentangan. Pertama tentang representasi, dua tentang kebijakan. Pertama tentang representasi. Mari lihat oposisi membawakan apa kepada Anda. Satu, oposisi membawakan kepada Anda tentang masyarakat yang akan jadi jauh lebih apatis, dan masyarakat itu tidak akan bisa mendapatkan representasi yang mereka inginkan. Satu, kamu nggak pernah menjelaskan tentang hal orang-orang kenapa tiba-tiba semua masyarakat itu jadi apatis. Kalau memang masyarakat itu jadi apatis begitunya, mereka juga nggak bakal peduli pada akhirnya, bukan? Tapi yang kedua, kami rasa kamu juga nggak pernah menjelaskan kenapa sih masyarakat itu akan tergeneralisir, dan kenapa hanya orang-orang apatis aja yang akan jadi buruk di sisi kamu. Tiga, kalaupun iya kita akan bermain di skenario oposisi, ketika masyarakat sangatlah apatis, maka juga bakal ada di sisi kamu, bukan? Masyarakat jadi jauh lebih apatis karena tidak ada tindakan-tindakan progresif, misal seperti demo yang akan ada di sisi kita aja. Karena pada akhirnya di sisi kamu cuma ngarapin, oh iya ada kebijakan pada akhirnya. Mereka nggak bisa bilang, oh iya tapi kan di sisi kita juga akan anak muda, tapi anak muda itu tidak akan ter-highlight karena pada akhirnya cuma dikit aja yang sisanya, karena sisanya pada masuk ke dalam partai itu sendiri, bukan? Sehingga kami rasa di sisi mereka sangat eksklusif untuk membuat masyarakat akan jadi jauh lebih apatis ketika apatis itu merupakan hal yang buruk. Tiga, justru di sisi empat, justru di sisi kamu orang-orang itu akan tambah apatis. Kenapa? Satu, mereka nggak punya harapan, karena harapan mereka saat ini untuk berjuang dan menyuarakan pendapat mereka adalah dari mahasiswa-mahasiswa dan gerakan-gerakan progresif itu sendiri, bukan? Di sisi kamu ketika gerakan progresif tidak ada dan orang-orang tergabung dan tergeneralisir masuk ke dalam partai politik, maka tidak akan ada lagi harapan bagi orang-orang tidak lagi punya harapan, oh ya udahlah mereka juga udah masuk DPR, ya udah nggak apa-apa pada akhirnya. Maka dari itu secara representatif di sisi kita akan jadi jauh lebih jalan, karena satu, kita udah menjelaskan bagaimana representatif akan tetap ada, simbol oposisi dari partai politik juga bakal ada. Mari masuk ke dalam poin pertentangan yang kedua tentang kebijakan mana yang lebih baik. Satu, ketika oposisi datang dalam debat ini, kebijakan itu berubah-ubah. Ayo, terima kasih. Terima kasih pembicara ketiga dari tim pemerintah atas pidatonya. Untuk menutup bagian substansi dari perdebatan ini, untuk pembicara ketiga tim oposisi, waktu dan tempat dipersilakan.